Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam Renungan Harian HKBP Denpasar pada hari Sabtu hari ini 22 Agustus tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan menghadap Engkau dan akan menjalani hari-hari kami. Biarlah semua kami diperlengkapi oleh firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, firman Tuhan bagi kita renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi saya bacakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanakah cara kita belajar mengendarai sepeda dahulu? Kalau saya dulu belajar naik sepeda, itu bersama dengan bapak saya. Awalnya bapak memegang tempat duduk di belakang, kemudian mengarahkan dan menjaga keseimbangan. Kemudian lalu perlahan-lahan kalau sudah bapak saya itu melihat sudah bisa lepas, kadang-kadang dilepas sepeda itu. Kita kadang-kadang gemetar karena dilepas oleh bapak tadi. Meski sedikit gemetar, saya waktu itu tetap mengayuh dan sepeda tersebut bisa berjalan. Itu semua terjadi Bapak Ibu karena saya percaya kepada bapak saya tetap memegang sadel atau tempat duduk sepeda saya itu. Hidup kita Bapak Ibu sering seperti itu. Kita ingin maju, tetapi kesulitan dan tantangan hidup membuat kita tidak yakin untuk maju. Saat ini firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 3 mengajarkan kita untuk menyerahkan pergumulan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kata dalam firman ini yang kata serahkan di sini bukan berarti bahwa kita pasrah tanpa ada usaha, tetapi percaya sepenuhnya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan berarti melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan juga pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya. Mari kita fokus pada bagian kita. Mengerjakan bagian kita itu berarti bahwa menunjuk pada kesediaan kita menjalani kehidupan di tengah pergumulan tersebut, bukan meninggalkan pergumulan itu. Ini bentuk dari kita beriman. Kita beriman berarti Tuhan akan menolong kita. Bukan berarti Tuhan langsung membuka jalan secara lebar-lebar dan lurus, saudara. Sebaliknya kadang jalannya mungkin tidak lebar, jalan mungkin berkelok-kelok, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk menjalankannya. Tuhan menyuruh kita selangkah demi selangkah menjalankan kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melangkah. Jika kita ragu, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita bisa mengingat bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang menaruh harapannya kepada Dia. Saudaraku, ketika kita sudah menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan setia menjalani kehidupan kita ini bersama Tuhan, maka iman kita akan nyata dalam perbuatan kita. Dengan demikian, Bapak Ibu, sekalipun hidup ini mungkin sulit, tidak berarti kita tidak bisa terus berkarya.
dan menjadi berkat bagi sesama. Karena sejatinya iman bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi juga untuk kita bagikan lewat tindakan kasih. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin kita sering kecewa ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Usaha kita mungkin gagal, doa kita mungkin belum terjawab, atau seolah-olah pintu yang ada sudah tertutup, saudaraku yang kasih. Namun, jangan terburu-buru dulu menganggap Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang dia sedang menutup pintu yang satu, karena dia akan membuka pintu yang lain, saudaraku. Pintu yang lebih baik daripada seharusnya yang kita tuju. Keberhasilan bukan hanya mencapai apa yang kita inginkan, tetapi keberhasilan itu tetap setia kepada Tuhan dalam setiap proses. Orang yang mengandalkan Tuhan akan memiliki damai sejahtera. Sekalipun keadaannya belum berubah, ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah dalam menentukan waktu. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih, lakukanlah bagianmu dengan penuh tanggung jawab. Bekerjalah dengan jujur, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dengan penuh integritas. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita tidak akan pernah tertukar dengan kehidupan orang lain. Ketika kita, saudaraku, menyerahkan hidup kita dan pekerjaan kita kepada Tuhan, Dia pasti akan memberkati usaha kita sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna, dengan cara-cara yang kadang-kadang kita tidak dapat pahami. Kita harus melayani Tuhan dengan setia dan menyerahkan hasil kepadanya. Meskipun kadang-kadang kita akan masih menghadapi masa-masa sulit, kita dapat percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala kebaikannya dan demi kebaikan kita, melalui upaya kita untuk menyenangkan Dia dalam panggilan kita sehari-hari. Saudaraku, tadi katakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya kepadamu. Serahkanlah rencanamu kepada Tuhan. Hari ini kita mempunyai banyak rencana. Firman Tuhan mengajarkan kita, tugas kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Bagian kita menyerahkan, bagian Tuhan akan menggenapi segala usaha kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kami untuk percaya bahwa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sudah melakukan bagian kami, Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, apa yang jemaat-Mu rencanakan dan akan kerjakan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih, renungan kita pada pagi hari ini. Mari menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Segala rencanamu serahkanlah agar Bapa di surga boleh mewujudkannya. Amin.